Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat kan? Ya, mungkin kemarin sudah belajar beberapa soal dan kisi-kisi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang Undang-Undang Desa yang ini salah satu bagian dari inti dari soal-soal yang akan dikerjakan di tes tertulis, insya Allah. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa seperti biasa untuk like dan subscribe. Dan bagi yang baru kenal channel ini, ya jangan ragu untuk subscribe. Insya Allah kedepannya akan rutin untuk upload materi-materi untuk persiapan menghadapi ujian tertulis pendamping lokal desa. Semoga bermanfaat. Yuk kita lanjutkan. Oke, sebelum membahas lebih lengkapnya, jadi teman-teman kalau pengen membaca lebih lengkap bisa download sendiri atau nanti linknya saya taruh di bawah tentang Undang-Undang Desa. Nah, tapi ini saya buatkan versi ringkasnya. Mengapa? Tentu ya agar teman-teman lebih mudah dalam memahami. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam, pengen belajar sendiri, silahkan dibaca langsung di undang-undangnya. Nah, sebelum ke pasal demi pasal yang harus kita ketahui kenapa sih undang-undang itu ada, kenapa undang-undang desa itu lahir. Jadi yang pertama tentunya karena sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah pedesaan, ya 72984. Kemudian sebagian penduduk masih tinggal dan bermata pencaharian di desa, hampir 54%. Kemudian penduduk miskin ya terbanyak juga ada di desa. Nah, artinya jika pemerintah mampu membangun desa, tentunya dengan undang-undang yang benar, otomatis masalah-masalah terbesarnya pun akan selesai. Nah, makanya kemudian undang-undang desa diharapkan dapat dikelola lebih komprehensif dan bukan parsial, sebagai salah satu solusi mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa, ekonomi, politik, sosial, dan budaya dan lingkungan. Kemudian, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sekarang di tahun 2021, mungkin teman-teman merasakan sendiri, infrastruktur ya di desa sekarang lebih banyak bagus-bagusnya. Kenapa? Karena salah satu efek dari penerapan undang-undang desa ini. Di tempat saya hampir jalan-jalan itu jarang yang becek karena sudah di betonisasi, ya. Jadi mimpi dari undang-undang ini untuk pembangunan desa mungkin pelan-pelan akan tercapai. Oke ya, itu ya mengapa undang-undang desa lahir. Kemudian, nah apa sih? Ya, mungkin yang undang-undang desa ya undang-undang yang mengatur tentang desa, mulai pemerintahannya, ya, kemudian perkembangannya. Nah, nanti apakah desa itu desa maju, desa mandiri, dan banyak hal. Yang intinya, inti di akhirnya undang-undang itu harusnya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, jadi ini untuk pengertian dari undang-undang desa. Nah, ini ya kapan sebenarnya undang-undang disahkan? Jadi di undang-undangnya disahkan pada 15 Januari 2014. Dan kemudian diikuti ya ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Itu pada 30 Mei tahun 2014. Kemudian mulai dilaksanakan pada tahun 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Nah, menurut teman-teman perangkat desa, jadi setelah undang-undang ini ada, lanjutannya adalah tentang dana desa. Ternyata ya saat itu pun tidak begitu mulus. Perlu demo berkali-kali di istana, di gedung DPR, sampai akhirnya dana desa yang kemudian berefek kepada siltap dan lain-lain bisa terpenuhi. Bahkan siltap itu pun ya demo kemarin di tahun 2019 sehingga para perangkat desa yang memiliki siltap minimal ya, setara dengan golongan 2A itu. Tapi statusnya ya masih belum jelas apakah ASN atau PPPK ya. Ya sementara kesejahteraannya lebih bagus dengan adanya undang-undang desa ini bagi pemerintah desa khususnya. Ya, tapi ya tadi prosesnya tidak mulus ya. Ini ternyata juga butuh banyak dorongan dari para pelaku khususnya perangkat desa. Nah,
Substansinya, ini kalau teman-teman nanti mau lihat detail, ini bisa jadi panduan di awalnya. Yang pertama ada 16 bab dan 122 pasal, ya, substansi pengaturan undang-undang tentang desa. Ya, tentu yang bagian pertama ketentuan umum, yang ini pengertian-pengertian seperti itu. Kemudian kedudukan desa dan jenis desa, ya, nanti ada jenis adat, ya, kemudian ada penataan desa. Nah, ini ada kewenangan desa-desa itu mampu diberi kewenangan mengatur apa saja, mungkin administrasi, pemerintahan, dan banyak hal. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, tentang peraturan desa, keuangan desa, dan aset desa. Ya, ini ya yang salah satunya hal baru di mana desa itu kalau mungkin para politik menyampaikan 1 desa 1 miliar, ya. Dan memang sampai hari ini ternyata ya yang dijanjikan itu mulai sudah terwujud, ya. Kemudian pembangunan desa dan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, ya. Ini yang masih tidak begitu lancar, ya, di beberapa tempat. Kemudian kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dan khusus desa adat, pembinaan pengawasan, dan tentu yang terakhir yang 16 penutup ini. Jadi ini besarnya ada di sini, dan ini satu persatu pun nanti ya akan kita upas, salah satunya nanti di lembaga pemerintahan desa, ya. Itu nanti di video selanjutnya saya taruh linknya di atas kalau mau kalian tonton. Nah, saya ringkas poin pentingnya. Yang pertama adalah, ya, ini sekali lagi karena namanya ringkesan, ya berarti tidak panjang-panjang. Kasihan teman-teman kalau saya tampilkan semua di sini panjang-panjang, ternyata membosankan. Nanti dibaca sendiri langsung di file PDF-nya. Yang pertama menurut saya poin pentingnya adalah tentang jabatan kepala desa yang menjadi 6 tahun. Di tempat saya, setahu saya dulu kalau nggak salah 7 tahun, ya, dengan undang-undang ini menjadi 6 tahun. Dan dapat melanjutkan atau dipilih sampai 3 kali masa jabatan. Ya, ini ya yang menurut saya yang penting. Nah, kemarin baru saja MK memutuskan. Jadi 3 kali ini, ya, baik dia di desa yang sama atau desa yang berbeda. Karena pernah terjadi di luar Jawa, ada yang 2 kali di desa yang sama, kemudian 1 kali di desa yang berbeda, dan itu menjadikan bingung untuk panitianya. Akhirnya diputuskan peraturan lama atau peraturan baru, desa yang sama atau desa yang baru, ya tetap dianggap 3 kali masa jabatan. Ya, itu hanya tambahan sedikit, ya. Kemudian poin yang kedua adalah, ya, melengkapi kelembagaan atau pemerintahan desa dengan partisipasi masyarakat secara luas melalui BPD dan pelaksanaan musyawarah desa. Jadi memang BPD ini fungsinya sebagai mitra, sebagai pengawas juga dari masyarakat, dan tentu akan selalu dilibatkan dalam pelaksanaan musyawarah desa. Ya, ini mitranya dari pemerintah desa pentingnya. Sehingga harapannya dengan konsep ini, ya, nanti pembangunan di desa itu secara partisipatif melibatkan seluruh masyarakat. Poin selanjutnya yang penting adanya, ya, belanja desa. Nah, ini yang diatur dalam OPBDes, di mana, ya, untuk sekitar 70%, nah ini untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Nah, sama bencana, ya, ini belum saya tuliskan, ya. Jadi masalah bencana juga masuk di situ. Nah, sedangkan 30% digunakan untuk penghasilan. Ini maksimal 30% untuk penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, ya, termasuk operasional BPD dan juga RT RW. Dan ini pun diterapkan di dalam sistem Siskudes, di mana jika nanti diposting kok melebihi 30%, maka tidak boleh, dan Siskudesnya mesti tertolak dan harus diatur ulang gimana agar pengeluaran atau pembiayaan pendanaan untuk pemerintah desa ini tidak boleh lebih dari 30%. Nah, kalau kita maknai singkatnya bahwa dana desa yang besar itu bukan digunakan untuk sasaran pemerintah desa, ya, tapi untuk masyarakat, salah satunya di pembangunan seperti itu. Nah, poin selanjutnya yang penting adalah adanya badan usaha milik desa atau BUMDes, ya, di mana bisa memberikan BUMDes dikelola secara kekeluargaan dan gotong royong. Nah,
memang konsepnya bisa menjadi lumbung desa, sapuluri pertanian, ya, agar petani tetap harga panennya berkualitas, karena memang faktanya ya susah cari pupuk, harga panennya nggak bagus, tapi memang susah juga untuk mendirikan BUMDes yang fokus pertanian. Banyak BUMDes berdiri tapi ya belum begitu memberikan manfaat yang luar biasa untuk desa. Nah, yang penting ya tadi tentang hubungannya masalah dana, tentu dana desa ya, mulai dari 2015 hingga sekarang ya, yang nilainya kemarin disampaikan Menteri Keuangan semakin bertambah. Mungkin lain kali atau kalau sempat silahkan cek sendiri untuk besarannya, karena memang tiap tahun berbeda-beda dan tahun ini pun juga ada perubahan. Biasanya di bulan-bulan Oktober November ya peraturan Menteri Keuangannya sudah turun. Ini aja mungkin poin pentingnya. Sekali lagi ya, bagi yang ingin membaca lebih lanjut, saya sarankan untuk ya membaca versi PDF-nya secara lengkap. Tadi sudah ada 166 ya, ada 16 pasal dan 166 untuk memahami lebih lanjut gitu. Nanti linknya saya taruh di bawah. Ya, jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada yang mau didiskusikan boleh komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.